Kalau di bisnis, dapetin pembeli itu penting, tapi bikin mereka balik lagi atau repeat order itu yang bikin bisnis kita jadi awet. Nah, di video kali ini aku akan share tips biar customer kalian itu repeat order atau syukur-syukur bisa jadi loyal customer. Bukan yang cuma beli sekali terus ngilang. So, kalau gitu langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Aku ingat kata-kata dari mentorku, kalau kamu bisa bikin 100 orang jadi pelanggan setia, itu lebih kuat daripada 1000 orang yang cuma beli sekali. Dan kali ini akan aku coba bahas tuntas tentang hal ini, teman-teman. Oke, langsung aja. Faktanya, dari beberapa jurnal dan riset, biaya cari customer baru itu bisa jadi 5 kali lebih mahal daripada kalian mempertahankan customer yang udah beli lama, cuy. Kenapa? Karena customer yang udah pernah beli lama atau aku bilangnya loyal customer, dia kan udah sering beli. Otomatis dia kebanyakan akan lebih gampang untuk merekomendasikan ke temen-temennya. Dan gak terlalu sensitif sama harga. Kalau mereka udah puas, tiap ada koleksi baru pasti akan dibeli sama mereka. Mereka gak akan banyak tanya, mungkin tanya speknya seperti apa, at least mereka udah pernah beli sebelumnya. Kalau misalnya sebelumnya mereka udah suka. Dan ini alhamdulillah udah sering banget terjadi di Masahiro, di brandku sendiri. Jadi ketika kita rilis artikel baru, banyak dari teman-teman atau customer-customer yang udah loyal sebelumnya itu repeat lagi. Jadi kita terbantu banget sama support dari mereka, teman-teman. Kalau misalnya aku rumusin ya, di clothing, kualitas itu sama dengan bahan plus jahitan plus detail. Jadi jangan cuma fokus desain awal doang, tapi pastikan setiap batch dari produksi kalian itu punya standar yang sama atau bahkan lebih bagus. Dan dari situ kalian bisa minta feedback dari customer kalian untuk perbaikannya ke depannya seperti apa. Apakah ada yang kurang atau ada yang perlu diperbaikin lagi. Contohnya gimana, Mas? Kalian bisa mungkin kalau misalnya punya website atau toko online, itu kalian bisa rapikan lagi supaya lebih gampang dipakai atau UI-nya lebih enak dipakai gitu kan. Kemudian kalian bisa respon chat dari customer kalian dengan cepat dan ramah. Kemudian kalian bisa juga kasih packaging yang rapi, yang bagus, yang aman. Mungkin kalian bisa kasih sentuhan yang personal. Misal kayak kalian kasih garansi gitu ya, klaim garansi. Misalnya kalian salah kirim atau seller tuh salah kirim size atau artikelnya dan lain-lain. Atau kalian bisa kasih ucapan terima kasih, atau kalian bisa kasih stiker dan macam-macam lah, banyak gitu servis-servis kecil-kecil, perintilan-perintilan kalau aku bilang ya, yang bisa kalian kasih ke customer kalian. Nah, ini aku dapat ilmu ini dari salah satu brand yang menurutku enak banget untuk servisnya, teman-teman. Kalian bisa pakai nama pembeli saat membalas pesan gitu ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman masih baru gitu, at least belum ada admin ya. Kalau misalnya udah ada admin pun, kalian bisa kasih SOP ke adminnya, membalasnya itu harus seperti ini gitu. Jadi yang pertama, kalian bisa gunakan nama pembeli saat membalas pesan. Misalnya kalian tanya dengan kakak siapa gitu kan. Ya udah, jadi tinggal dibalas, "Halo Kak Ganjar, ada yang bisa dibantu bla bla bla," seperti itu. Usahakan kalian bisa menciptakan hubungan yang personal. Kemudian yang kedua, ingat pembelian sebelumnya. Nah, biasanya adminku itu ketika ada orang yang sudah beli, pasti nama kontaknya akan diganti dengan namanya. Kenapa? Karena akan memudahkan adminku ini untuk follow up ke depannya. Misalnya kita ada produk baru, artikel baru, itu kita bisa at least menawarkan ke mereka dulu karena mereka udah pernah beli sebelumnya. Atau biasanya kalau misalnya orangnya itu beli lewat WhatsApp gitu ya, direct order, itu akan ditanyain sama adminku, "Halo Kak, gimana untuk artikel yang kemarin? Apakah cocok? Apakah ada kendala-kendala segala macam?" Nah, nanti ketika mereka udah merespon dengan baik, itu kita punya ya at least kayak save-savean lah. Kalau misalnya kita kayak main game itu kita punya save point gitu. Nanti ketika kita udah rilis, kita bisa kasih ke mereka lagi, "Halo Kak, kita ada rilisan terbaru nih, bla bla bla," seperti ini.
Nah, itu biasanya orang akan lebih gampang tertarik untuk repeat order, teman-teman. Kemudian yang ketiga, kalian bisa follow up pelanggan yang lama. Nah, ini kayaknya yang jarang terjadi di era sekarang. Nggak tahu kenapa di bisnis clothing ini aku udah nggak nemuin lagi follow up seperti ini, cuy. Kalau misalnya di era aku ya, di zamanku 2018 ke bawah, cara ini tuh banyak dipakai sama brand-brand gede dan itu manjur banget untuk narik repeat order, teman-teman. Nggak tahu, mungkin kalau misalnya buat zaman sekarang mindsetnya kayak mending cari customer baru yang banyak gitu kan. Makanya untuk konten-konten cara memaksimalkan ads di sosmed, di e-commerce itu kan banyak banget gitu ya. Tapi jarang aku temuin konten yang bahas bagaimana caranya biar orang itu repeat order terus. Itu jarang banget aku temuin konten-konten di YouTube, di TikTok itu jarang. Kebanyakan ya gimana caranya memanfaatkan ads segala macam. Nah, yang terakhir ini kalian bisa ceritakan proses kreatif dari brand kalian dalam merilis sesuatu gitu ya. Mulai mungkin dari pembuatan ide desainnya sampai jadi produknya atau BTS-nya. Nah, kalian bisa pakai sosmed untuk minta pendapat desain baru atau warna favorit. Itu bisa lewat IG, TikTok gitu ya, kalau misalnya kita ngomongin sosial media. Biasanya sih yang worth to try itu sebenarnya di IG, karena ada fitur namanya polling gitu. Jadi kalian bisa interaksi lebih intim lagi ke customer kalian gitu. Atau kalau misalnya kalian pengen follow up ke customer yang udah lama, ya menurutku juga oke-oke aja, karena mereka bisa ngasih POV yang lain, ya mungkin bisa membantu juga untuk ngasih opsi-opsi ke kalian juga. Oke, yang perlu kalian ingat teman-teman, di bisnis clothing, kualitas produk itu bikin orang beli pertama kali. Tapi experience dan follow up tadi yang bikin mereka bakalan balik lagi. Nah, kalian bisa coba terapkan tips-tips tadi ya, 6 tips tadi, dan kalian bisa rasakan sendiri perbedaannya ke depannya, karena ini akan sangat menghemat budget kalian, cuy. Apalagi kalau misalnya kalian udah bertahun-tahun di bisnis clothing, menurutku cara follow up tuh cara paling enak daripada kalian harus bakar duit terus untuk ads. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Kalau misalnya video ini bermanfaat, kalian bisa share dan like video ini. Kalau misalnya nggak bermanfaat atau aku nggak suka sama video ini, kalian bisa dislike aja teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk subscribe di channel ini, karena aku akan lebih banyak lagi ke depannya untuk bahas-bahas tentang hal-hal yang berbau-bau sama bisnis clothing atau bisnis secara umum. So, sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching. See you on next video. Bye-bye.